Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah kita semua baik. Sebelum kita memulai pembelajaran sekali pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ada yang hadir hari ini? Hadir semua ya? Hadir semua, Pak. Kemarin ada yang masih ingat materinya apa? Masih Apa? Islam dari Madinah. Ya, kemarin Islam itu Madinah. Sekarang kita akan memasuki bab Fathu Mekah. Selamat tahun warahmatullahi wabarakatuh. Sudut Fathu Mekah. Kenapa? Belum paham. Jadi kita akan belajar sama-sama ya. Fathu ini kan berasal dari bahasa Arab yang berarti membuka. Tapi dalam hal ini dimaknai sebagai penaklukan atau pembebasan, yaitu pembebasan kota Mekah. Jadi pada masa Rasulullah SAW, tepatnya pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah mengadakan perjanjian Hudaybiyah. Nah, di dalam isi perjanjian Hudaybiyah ini terdapat salah satu poin yang menyatakan bahwa Rasulullah bersama orang-orang Muslim itu tidak boleh melakukan peperangan atau dilakukan gencatan senjata terhadap kabilah Quraisy atau kaum Quraisy selama 10 tahun. Jadi mereka tidak boleh berperang dalam perjanjian Hudaybiyah. Nah, dalam hal ini Rasulullah memiliki sekutu, yaitu dari kabilah Khuza'ah. Sedangkan kaum Quraisy sekutunya yaitu Bani Bakar. Nah, tadi kan ada perjanjian untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Tetapi si Bani Bakar ini pada zaman dahulu, bahkan sebelum Islam masuk, seringkali melakukan permusuhan kepada kaum Khuza'ah. Jadi karena bangsa Arab kan memiliki fanatisme terhadap kabilahnya masing-masing. Jadi mereka sering melakukan peperangan dasarnya karena fanatisme tersebut. Kemudian hingga saat perjanjian Hudaybiyah pun Bani Bakar melanggar perjanjian ini dengan melakukan penyerangan kepada kaum Khuza'ah. Maka dari itu perjanjian Hudaybiyah pun menjadi kayak batal gitu. Kemudian si Khuza'ah mengadu kepada Rasulullah karena telah Islam oleh Bani Bakar. Itu Rasulullah pun sedikit kayak marah karena Rasulullah telah diberikan dalam perjanjian Hudaybiyah, malah orang-orang Quraisy melanggar janji Hudaybiyah. Jadi pada saat itu Rasulullah mengumpulkan pasukan sebanyak 10.000. Nah, pasukan 10.000 ini berasal dari kaum Ansor, Muhajirin, dan juga Badui. Nah, tetapi Rasulullah dalam mengumpulkan 10.000 pasukan ini, beliau merahasiakan informasi tersebut. Karena apa? Karena jika informasi ini tersebar, maka kaum Quraisy dengan Bani Bakar pun akan sama menyiapkan pasukan yang banyak agar bisa melawan pasukan Rasulullah. Tapi Rasulullah mencegah hal itu. Kemudian tepatnya pada 10 Ramadan, kita tulis ini ya.
Rasulullah berangkat bersama 10.000 pasukannya menuju ke Mekah. Pada saat Rasulullah berangkat ke Mekah, beliau bersinggah di perbatasan kota Mekah. Di sana beliau mendirikan api unggun bersama 10.000 pasukannya. Hal ini ditujukan supaya orang-orang Quraisy tahu bahwa Rasulullah datang membawa 10.000 pasukan yang mana mereka tidak akan mampu untuk melawannya. Kan kita bisa melihat bahwa ada kaum Quraisy saat itu seperti sedang dikepung, hingga kemudian kaum Quraisy mengutus kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ini merupakan tokoh kaum Quraisy. Abu Sufyan datang kepada Rasulullah agar bernegosiasi untuk memperbarui perjanjian Hudaybiyah yang telah dilanggar. Apa yang dilanggar? Penyerangan senjata. Ya, peperangan senjata. Nah, harusnya kan mereka tidak boleh berperang, tapi malah melakukan penyerangan terhadap perusahaan. Jadi mereka mengakui kesalahannya bila ingin bernegosiasi agar memperbarui perjanjian Hudaybiyah. Tetapi Rasulullah menolak untuk bernegosiasi dengan Abu Sufyan. Hingga kemudian pada keesokan harinya Rasulullah datang bersama pasukan itu ke Mekah, tepatnya dari tanggal 10 Ramadan. Di Mekah ternyata masih ada 10 sampai 12 orang yang mencoba untuk menghadang pasukan Rasulullah. Ketika pasukan Rasulullah saja 10.000, kalau cuma 10 orang ya buat apa gitu kan, percuma. Mereka pun akhirnya takut atau kalah hingga Rasulullah bisa menduduki kota Mekah yang saat itu terdapat banyak berhala. Rasulullah menghancurkan semua berhala itu, dan Rasulullah memaafkan orang-orang Quraisy yang mengkhianati Rasulullah beserta orang-orang Muslim. Dari sini kita bisa melihat bahwa Rasulullah memiliki sifat yang belas kasih begitu luas, sehingga tidak ingin adanya pertumpahan darah. Kalau zaman sekarang ini bisa kita lihat sosok Gus Dur. Beliau dulu ketika menjabat sebagai presiden pernah dikudeta, dan terdapat ribuan orang yang siap mati untuk membela Gus Dur. Tetapi Gus Dur memilih untuk mundur dari jabatannya karena tidak ada jabatan yang pantas dipertahankan dengan pertimbangan darah. Ada yang banyak. Bagaimana kondisi setelah terjadinya Fathu Mekah? Kondisi Mekah. Bagaimana Kondisi Mekah setelah terjadi Fathu Mekah? ya, kondisi Mekah setelah terjadinya Fathu Mekah itu mereka menjadi kuat, karena dahulu kan orang-orang Islam di Mekah itu terganggu oleh orang-orang Quraisy. Tetapi pada saat Fathu Mekah, orang Quraisy sudah takluk dan yang berkuasa adalah Rasulullah. Jadi mereka sudah bisa leluasa beragama Islam, tidak perlu menyembunyikannya. Ada lagi yang bertanya? Ya, saya rasa cukup. Semoga materi pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.